Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila dengan tema Pancasila dalam tindakan gotong royong menuju Indonesia maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan guru dan karyawan, siswa-siswi SKKK Surakarta dimanapun berada, Shalom. Saat ini kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, saat ini kita sedang berada di tanggal 1 Juni 2020. Kalau dicek di kalender, maka di sana tanggal ini adalah tanggal merah. Artinya ada sesuatu yang istimewa yang dirayakan, yang diperingati di hari ini. Dari tahun 2016, Bapak Presiden Jokowi telah menetapkan tanggal 1 Juni adalah hari libur nasional. Mengapa? Karena di hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Presiden Jokowi menetapkan 1 Juni menjadi hari nasional adalah karena supaya setiap masyarakat Indonesia tahu dan juga menyelidiki, mengenang kembali akan asal-usul lahirnya Pancasila. Mari sedikit kita mengulas sejarah lahirnya Pancasila. Saudara, lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno di hadapan BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, artinya sebelum Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Bapak Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dia namakan sebagai Pancasila. Pidato Presiden Soekarno yang dia sampaikan itu menawarkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dengan tepuk tangan yang riuh dari setiap orang yang hadir pada waktu itu, maka kemudian disepakati bahwa Pancasila menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia.
Kemudian dinyatakan sah sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita bekerja di dalam sejarah, termasuk dalam sejarah negara kita, Indonesia. Kita bersyukur bahwa melalui bapak-bapak pendiri bangsa ini, maka hikmat Tuhan menaungi mereka, menolong mereka untuk meramu setiap hal yang menjadi kepentingan bagi bangsa ini. Dan kita bersyukur bahwa Pancasila ada dan menjadi dasar negara kita. Dan di masa ini sebagai generasi yang hidup pada zaman kemerdekaan Indonesia, kita tentu dipanggil bukan hanya untuk menghafal apa saja yang menjadi sila di dalam Pancasila. Ada yang tidak hafal bahkan? Oh, saya harap semuanya hafal ya. Dan kita bukan hanya menghafal sila-sila dalam Pancasila, tetapi kita dipanggil untuk melakukannya, menerapkannya di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita hidup di tengah-tengah negara yang begitu majemuk, dengan orang-orang yang berbeda-beda suku, agama, ras, kepercayaan, tetapi kita dipersatukan melalui Pancasila. Kalau ibaratnya adalah rumah, maka bagi negara Indonesia, Pancasila adalah pondasinya, adalah dasarnya. Bila tidak ada pondasi, maka ketika angin itu menerpa, maka akan runtuhlah rumah tersebut. Begitu pula dengan Pancasila. Pancasila menjadi sebuah dasar pondasi yang kuat bagi satu rumah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di tengah-tengah segala kemajemukan di mana kita berada, kita hidup dengan tetangga, teman, masyarakat, kita belajar untuk bekerja sama, kita belajar untuk bergotong royong. Hal ini senada dengan apa yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam Galatia 6 ayat 2 yang sudah saya bacakan tadi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya ketika kita mau untuk saling bertolong-tolongan, kita mau untuk saling bergotong royong, maka kita boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya memenuhi hukum yang ada di negara kita, tetapi lebih tinggi dari itu, kita memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, disinilah menjadi batu ujian bagi engkau dan saya, orang-orang yang hidup di negara ini, untuk bersama-sama mewujudkan gotong royong itu di dalam kehidupan kita. Kita dapat melaksanakan apa yang menjadi poin-poin di dalam Pancasila yang selama ini kita hafalkan dan kita hayati. Pelaksanaannya dalam kehidupan kita bisa beraneka ragam. Sila pertama dapat kita laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan boleh berhikmat untuk menjalankan ibadah dari rumah kita masing-masing. Pada sila yang kedua, kita boleh belajar untuk melihat ke sekeliling kita. Begitu banyaknya orang-orang yang hidup dalam penderitaan, mereka yang butuh bantuan kita, mereka yang butuh pertolongan kita. Maka dengan tidak ragu-ragu kita pun boleh membantu mereka yang sedang berada dalam kekurangan. Sila ketiga, kita bisa jalankan dengan kita menaati peraturan yang sudah pemerintah tetapkan bagi kita. Kita harus menjalani kehidupan dalam sebuah keadaan kenormalan yang baru. Kita boleh belajar untuk memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Kita pun bahkan dianjurkan oleh pemerintah untuk sama-sama sebisa mungkin menghindari keramaian dan tetap bekerja, belajar dari rumah kita masing-masing. Penerapan sila keempat kita bisa lakukan misalnya dengan menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Kita boleh menghargai pendapat dari teman kita, pendapat dari orang tua kita, dan kita juga bisa berdiskusi dengan mereka untuk mencapai satu kata mufakat atau satu kata persetujuan. Sila yang kelima kita juga lakukan dengan cara hidup yang sederhana dan juga berhemat. Misalnya anak-anak,
Kita tahu papa mama kita mungkin kesulitan dalam pekerjaan mereka. Kita tidak merengek-rengek untuk minta ini dan itu, tapi boleh belajar mau mengerti pergumulan papa mama kita. Dan kita juga mau menghemat sumber daya yang kita pakai setiap harinya. Menghemat air, menghemat listrik, karena kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan hal-hal tersebut. Dan kita mau belajar menerapkan keadilan sosial melalui hal-hal yang kecil seperti itu. Kita percaya saudara-saudara bahwa ketika kita sebagai warga negara melakukan bagian kita masing-masing, bertanggung jawab bahkan melalui hal yang kecil untuk melakukan sila-sila di dalam Pancasila, dalam semangat gotong royong, kita akan hidup di tengah-tengah negeri Indonesia dengan nyaman, dengan rukun satu dengan yang lain, dan kita akan bergandengan tangan untuk menuju Indonesia yang maju ke arah yang lebih baik dalam pertolongan dan kehendak Tuhan. Siapkah engkau dan saya melakukan Pancasila di dalam tindakan kita? Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan guru dan juga anak-anakku, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk boleh berdoa. Mari kita mempersiapkan hati kita akan menaikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi satu keyakinan kita, bahwa dalam segala keadaan, ada Tuhan bersama dengan kita, dan Dia yang akan menopang dan menguatkan kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat ini, kami bersyukur ya Tuhan untuk situasi yang boleh kami alami. Sekalipun situasi saat ini bukanlah situasi yang menyenangkan bagi kami. Tidak semua situasi ini membuat kami bahagia. Namun Tuhan, kami bersyukur karena tangan-Mu tidak pernah Kau lepaskan di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan selalu Engkau nyatakan kepada setiap kami dari sehari demi kesehari. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami masih membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami masih membutuhkan lawatan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu agar kami mampu ya Tuhan, agar kami siap menghadapi berbagai perubahan yang ada. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk pemerintah yang memimpin negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, dan biarlah semangat untuk boleh terus menjaga persatuan dan kesatuan boleh terjadi ya Tuhan di negara kami ini. Kami berdoa juga bagi setiap kami warga negara Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia ini, berikanlah kesadaran dan kemampuan ya Tuhan untuk dapat menjalankan peran kami sebagai anggota masyarakat dengan baik. Berikanlah kepada kami hati yang taat ya Tuhan. Sekalipun kami harus tinggal di rumah saja, tapi biarlah ya Tuhan karya-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyatakan, kami boleh berkarya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami menyatakan hidup kami sebagai warga negara yang bergotong royong. Kami boleh saling peduli dan saling memperdulikan. Sekalipun ya Tuhan, di tengah-tengah banyak keterbatasan, tapi biarlah ya Tuhan, hati kami boleh terjaga untuk kami boleh menjadi warga yang baik, menjaga kesatuan bangsa dan negara kami, menjaga ya Tuhan hidup untuk saling berbagi, hidup untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kota kami. Berkatilah ya Tuhan kota kami, sertailah ya Tuhan, dan biarlah di dalam segala keadaan yang kami hadapi, di dalam segala keadaan yang kami lalui, kami percaya tangan-Mu beserta dengan kami. Tangan-Mu ya Tuhan akan menuntun kami, menguatkan kami, dan menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kasih dan kemurahan-Mu saja kami akan dimampukan. Dan biarlah ya Tuhan, hati kami boleh selalu melekat kepadamu. Hati kami boleh selalu percaya kepadamu, sekalipun situasi di sekitar kami tidak menentu. Karena Engkau Allah, satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Kami berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebab hanya di dalam doa kami boleh dekat dengan Engkau. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil
Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Bapak, kami saat ini mau berdoa juga untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan sekolah ini. Kiranya sekolah ini boleh tetap menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia pendidikan. Kami percaya Tuhan untuk setiap murid yang Tuhan percayakan. Mereka adalah generasi penerus. Dan kami rindu ya Tuhan, sekolah ini boleh Tuhan pakai untuk boleh membimbing mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka untuk semakin mencintai Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak murid kami. Berikanlah mereka semangat ya Tuhan. Sekalipun di dalam sekian lamanya mereka harus di rumah saja, tapi kiranya semangat mereka untuk belajar boleh tetap bertahan. Dan mereka mau ya Tuhan untuk boleh semakin mengasihi Engkau di dalam keadaan apapun juga. Bapa, kami mengingat juga para orang tua yang terus bergumul ya Tuhan dengan keadaan pandemi ini. Kiranya masing-masing orang tua boleh tetap diberikan kekuatan, hikmat yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kami tahu pergumulan para orang tua ini tidak mudah. Mereka harus menghadapi bagaimana mereka harus menjadi guru di rumah. Mereka harus memikirkan tentang kehidupan dan keseharian bagi anak-anak mereka. Namun Tuhan, kiranya hikmat yang daripada-Mu saja ya Tuhan, memampukan para orang tua ini untuk dapat berperan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur karena kami saat ini boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahwa hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan kami akan mampu melewati masa pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan menopang kami, menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Allah yang boleh menyertai hidup kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan yang hidup, yang memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pancasila dalam tindak nyata. Pancasila, harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. 5 dasar negara yang akan bermakna jika diejawantahkan dalam tindak nyata. Ibarat rumah, Pancasila adalah fondasinya. Harus kokoh, tidak berongga. Jangan bilang kau cinta Indonesia jika tak kenal, tak menghidupi Pancasila. Katanya cinta Indonesia, tapi merasa diri paling benar dan menganggap yang lain tiada. Katanya saya Pancasila, tapi rasis dan radikal masih merajalela. Mana rasa sepenanggunganmu? Mana rasa tenggang rasamu dan solidaritasmu? Duduklah di sini denganku bersama-sama. Kupas implikasi 5 sila supaya hidup kita sentosa. Ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Hormatilah keenamnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Baik engkau yang ada di Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Persatuan Indonesia. Tinggalkan keakuan, kesukuan, junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Cintai bangsamu, tumpah darahmu, dan bahasamu, Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari berpartisipasi aktif, syukur-syukur berkontribusi bagi negeri. Ingat, musyawarah adalah kunci demi mufakat yang baik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah berbuat baik bagi sesama. Cerminkan persaudaraan, kekeluargaan, dan gotong royong dengan sesama. Indonesia sudah maju atau menuju maju atau belum maju? Maju apa yang kau mau? Maju pendidikannya, perekonomiannya, atau kesejahteraan warganya? Coba berhentilah menuntut si A si B, menyalahkan si A si B. Ubahlah fokusmu. Jangan terus mengintervensi negara memberikan apa untuk warganya. Tetapi rakyat bisa berkontribusi apa untuk negaranya. Indonesia maju bukanlah isapan jempol belaka. Indonesia maju karena semuanya mau berbuat sesuatu. Kalau kalian mau menurunkan ego dan mulai mengamalkan Pancasila. Gotong royong, langkah praktis untuk Indonesia maju. Peka, peduli, berbagi, menjadi garam dan terang bagi negeri. Jangan menunggu kaya, lama. Asal kau punya hati yang mengasihi. Peka, peduli, berbagi, sangat bisa terjadi. Peka, peduli, berbagi. Kombinasi yang keren. Lebih keren bagi mereka yang mau mengejawantahkannya dalam tindak nyata sehari-hari. Semangat bergotong royong, semangat berbagi, semangat berkontribusi. Salam Indonesia Maju. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Sekolah Kristen Kalam Kudus mengajak kita semua untuk menjaga kesatuan persatuan Indonesia dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian, saling bergotong royong demi Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Salam Pancasila. Tuhan memberkati. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintailah bangsamu, Tuhan sertamu selalu.